Baik, kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dari linked list dengan menggunakan bahasa C. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, linked list merupakan satu struktur data yang dibentuk oleh satu kesatuan unit seperti ini yang kita sebut sebagai node, yang mana dia untuk kasus single linked list berisi file dan kemudian next, yang mana next ini bisa menunjuk ke sesama node sehingga membentuk satu rantai dari node. Oleh karena itu kita sebut sebagai linked list. Nah, agar kita bisa membentuk linked list ini, node ini kita menggunakan bahasa C, yaitu menggunakan struct. Dan kemudian dalam struct ini kita lihat ada bagian value-nya, integer value. Ya, ini merupakan value yang di bagian sini yang kita bisa isi dengan angka, sebut saja bisa kita isi dengan angka 2. Dan kemudian next, karena dia bisa kita minta untuk menunjuk ke sesama node, maka next ini harus mempunyai tipe data, yaitu t-node itu sendiri, dan juga merupakan pointer. Jadi kalau kita lihat tanda bintang ini, jika kalian tahu, merupakan penanda bahwa next ini adalah pointer. Pointer yaitu adalah satu variabel yang bisa diisi dengan alamat dari satu variabel, alamat memori dari satu variabel tertentu. Sehingga next ini nanti bisa diisi dengan memori dari node yang berikutnya. Jadi misalkan nanti ada node berikutnya seperti ini. Misalnya sebut aja ini 3. Maka yang dimaksud dengan menunjuk di sini adalah next akan mengisi memori dari alamat memori dari si node yang 3 ini. Oke, itu secara konsep pointernya. Nah, di sini saya sudah punya satu code yang sederhana untuk penerapan linked list. Di sini saya bagi untuk linked list-nya ke dalam beberapa fungsi, yang mana setiap fungsi ini akan menjalankan bagian dari operasi linked list. Dan kemudian kita sudah coba juga menjalankan setiap fungsi tersebut di bagian main. Kode ini bisa kalian akses di link yang terdapat di deskripsi di bawah. Baik, kita mulai saja dari yang paling pertama, ada create node. Ini adalah satu fungsi untuk membuat node yang seperti yang tadi sudah kita bahas. Bagian ini merupakan satu kesatuan dari yang membentuk linked list yang kita sebut sebagai node. Nah, kita bentuk dengan menggunakan fungsi create node. Fungsi ini kita bisa lihat cukup sederhana. Di baris pertama, kita membentuk variabel node itu sendiri dengan tipe data t-node. Dan kita di sini memanfaatkan fungsi malloc untuk mengalokasikan memori kosong di dalam RAM. Ya, jadi di sini, jika kita sudah ketahui cara menggunakan malloc, di sini maksudnya adalah kita akan mengalokasikan sejumlah memori di dalam RAM dengan besar sebesar jumlah dari besarnya t-node ini sendiri, yang mana t-node ini di sini. Dan ini kalau kita nanti cek, kita print size of struct t-node ini, kita akan mendapatkan besarnya sebesar 16 byte, seperti yang pernah disebutkan di video sebelumnya. Dan ini juga kita lihat, node ini sendiri harus dideklarasikan sebagai pointer, karena nantinya akan digunakan untuk menunjuk ke memori berikutnya. Nah, kemudian di sini kita bisa isi. Jadi cara mengisi struct di sini, struct dari value,
itu kita menggunakan tanda panah seperti ini. Perhatikan bahwa di sini mungkin kalau ada yang sudah pernah tahu penggunaan struct agak berbeda dengan struct biasa. Struct biasa mungkin menggunakan titik seperti ini, next. Tapi di sini karena node ini sendiri merupakan sebuah pointer, maka kita harus beritahu ini merupakan pointer, yang mana isi dari pointer inilah yang kita mau gunakan next-nya. Jadi, secara benarnya untuk implementasi, seharusnya kita menggunakan kode seperti ini. Buka kurung, bintang node, kemudian tutup kurung, next. Nah, tapi di dalam bahasa C ini sudah disederhanakan sehingga kita bisa memanggil node tanda panah next. Di sini kita buat secara protokol bahwa setiap kali kita membuat node baru, next-nya harus diisi dengan null. Ya, jadi biasanya kita gambarkan seperti ini. Next-nya null. Nah, kemudian value-nya juga kita bisa isi dengan nilai tertentu, yang mana nilainya ini datang dari parameter createNode. Kemudian node ini sendiri dikembalikan sebagai tipe data tNode, sehingga nanti ketika di bawah di main dipanggil, kita bisa mendapatkan node yang dibentuk dari fungsi createNode ini. Nah, ini kemudian juga ada print linked list, tapi kita mungkin skip dulu. Kita bahas paling terakhir saja. Nah, berikutnya ada fungsi untuk memasukkan data baru ke dalam linked list ini. Yang pertama adalah insert head, yang berarti kita akan menginsert sebuah data pada head dari linked list. Ya, seperti yang sudah kita lihat di video sebelumnya. Kita buat saja seperti ini. Bahwa linked list itu selalu akan ditandai awalnya sebagai head. Jadi misalnya kita sekarang punya hanya satu data seperti ini, di sini ada head, karena kita hanya punya satu data, berarti head-nya hanya berada di data yang hanya satu ini. Nah, sekarang tugasnya dari insert head ini, fungsi insert head, kita mau menambahkan data baru di depan dari angka 2 ini, dan kemudian head-nya akan kita pindahkan ke data yang baru ini. Sekarang kita coba simulasikan saja algoritma ini. Perhatikan di sini kita menggunakan fungsi yang sebelumnya untuk create node value. Value-nya masuk dari parameter head, parameter insert head ini. Nah, ini akan membentuk new node. Jadi anggap di sini kita akan memasukkan nilai value ini sama dengan 1, kemudian satunya masuk ke sini. Berarti di baris pertama ini akan sama dengan jika kita gambarkan di kita berikan gambaran sama seperti kita membuat node baru. Kita beri nama dia new node. Saya singkat saja nn. Nah, kemudian kita beri angka value-nya 1 seperti ini ya. 1. Dan ini menunjuk next-nya ke 0. Ya, saya biarkan kosong dulu saja. Nah, kemudian kita bisa cek di baris berikutnya, new node, next-nya sama dengan head. Jadi sekarang kita akan membuat new node ini, next-nya menunjuk ke head. Seperti ini. Baris berikutnya. Kemudian head-nya kita pindahkan ke paling depan. Karena linked list harus selalu head berada di paling depan. Maka itu kita gunakan di sini head sama dengan new node. Maka sekarang head tidak lagi berada di sini, tapi sekarang berada di sini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian head-nya kita kembalikan ke dalam tipe data tNode sehingga bisa ditangkap di sebelumnya, di bawah.
Oke, nah karena di sini new node ini hanya berupa local variable, jadi variabel ini akan hilang setelah fungsi ini dijalankan. Saya hapus saja seperti ini. Nah, berikutnya kita akan coba lihat fungsi insert tail. Insert tail berarti kita akan memasukkan data di bagian paling belakang. Jadi ini, kalau dalam kasus kita sekarang ada linked list yang seperti ini, maka kita akan masukkan data baru di bagian paling belakang sini. Nah, kita akan coba langsung lihat aja logikanya. Sama seperti sebelumnya, kita akan membentuk new node, adalah create node value. Kemudian kita gambarkan dulu saja, berarti di baris pertama, sama seperti sebelumnya, kita membentuk node baru. Anggap saja sekarang kita isi dengan 3, value-nya di sini. Kemudian next-nya menunjuk ke 0. Oke. Kemudian kita buat satu di baris berikutnya, ada t-node temporary berada di posisi head. Berarti di sini kita buat temporary berada di posisi head. Gambarnya seperti ini. Kenapa kita butuh temporary ini? Karena secara wajarnya, linked list hanya akan mempunyai head. Sehingga ketika kita mau tahu, kita akan insert setelahnya angka 2 ini, yang mana angka 2 ini adalah bagian paling ujung dari linked list, kita tidak tahu nama dari angka 2 ini. Dan kita harus beri nama. Nah, di sini temporary inilah yang akan menjadi nama dari 2. Tapi bagaimana caranya kita bisa menempatkan temporary ini di 2? Kita akan lakukan dengan perulangan. Kita ulang, pertamanya temporary akan dimulai di head, kemudian dia akan berulang terus-menerus, bergeser, sampai dia nantinya akan mencapai di posisi yang paling terakhir. Kayak anggap saja ini belum di posisi paling terakhir, maka nanti dia akan berjalan lagi seperti ini. Nah, kita coba simulasikan saja. Ketika while ini mulai berjalan, jadi ini adalah perulangan untuk menggeser temporary-nya hingga paling akhir. Kita cek selama temporary next-nya tidak sama dengan 0. Temporary kita cek di sini next-nya tidak sama dengan 0. Berarti dia masih belum berada di paling ujung. Oke. Ketika dia tidak berada paling ujung, kita geser temporary-nya. Cara menggesernya adalah dengan seperti ini. Temporary sama dengan temporary next. Jadi di sini maksudnya sama dengan temporary-nya saya pindah ke berikutnya. Oke, dicek lagi perulangannya. Apakah temporary next masih tidak sama dengan 0? Ternyata temporary sekarang next-nya sudah sama dengan 0. Berarti di sini perulangan akan berhenti. Nah, perulangan berhenti berarti tandanya sekarang temporary sudah berada di bagian paling akhir dari linked list. Sehingga sekarang kita bisa menyambungkan bagian paling akhir ini dengan new node-nya. Ini new node-nya ya. Nah, sambungkannya hanya dengan seperti ini. Temporary next sama dengan new node. Maka sekarang temporary next-nya tidak lagi sama dengan 0. Tapi sekarang berganti next-nya menjadi angka 3. Seperti ini. Berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau kita tidak mau memasukkan data di bagian awal atau akhir, tapi kita maunya ada di tengah-tengah. Nah, di sini sudah disediakan ada 2 fungsi agar bisa memasukkan data di tengah-tengah, yaitu ada insert after dan insert before. Insert after berarti kita akan memasukkan angka setelah dari suatu jumlah tertentu.
Nah, ini misalnya sekarang anggap saja kita akan memasukkan angka 4 setelah angka 2. Kita coba ikuti algoritmanya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, dibuat lagi new node baru. Oke, ini karena merupakan lokal variabel, jadi sudah tidak ada. Ya, kalau kita perhatikan, hampir selalu jika kita membuat data untuk di-insertkan ke dalam linked list, kita pasti selalu menggunakan create node seperti ini. Apa aja sekarang value-nya sama dengan 4, dan search-nya ini, parameternya kita cari adalah angka 2. Kita lakukan perulangan hingga temporary value-nya sama dengan search, yang mana temporary berada di awal. Jadi logikanya hampir sama seperti sebelumnya, tapi sekarang berhenti ketika temporary nilainya sudah sama dengan 2. Jadi sama seperti tadi, awalnya berada di 1, kemudian bergeser terus sampai nilainya sama dengan 2. Dan ternyata di sini nilainya sudah sama dengan 2, berarti temporary sekarang berada di sini. Nah, sekarang berarti kita akan memasukkan 4 di tengah-tengah sini. Perhatikan bahwa di sini kita mulai untuk menyambungkan new node dulu, ini namanya new node sekarang. New node next-nya sama dengan temporary next. Yang mana temporary next-nya sekarang adalah 3. Ini harus kita kerjakan duluan, yaitu menunjuk next-nya dari new node ke next-nya dari temporary. Karena angka 3 ini sekarang tidak punya nama dan kita hanya bisa mengaksesnya dengan cara mengakses variabel next dari temporary next. Seandainya temporary ini kita putus duluan, maka nanti 3 ini tidak akan punya nama, sehingga kita tidak bisa menyambungkan new node ini ke angka 3. Nah, setelah di sini sudah tersambung, 4 tersambung ke 3, baru kita bisa menyambung 2 ke 4, yaitu dengan menggunakan kode di baris 53 ini, temporary next-nya, sama dengan new node. Berarti di sini sama saja, kita membuat next-nya sekarang sudah tidak ke 3, tapi next-nya sekarang ke 4. Ya. Sehingga sekarang kita punya linked list yang tersambung 1, 2, 4, baru ke 3. Oke. Dan setelah ini selesai, tentu saja temporary ini akan hilang, karena ini merupakan lokal variabel. Nah, sekarang kita bisa cek bagaimana kalau kita mau memasukkan angka di sebelum suatu nilai. Biar rapi, saya akan buat bagian baru di sini. Sekarang anggap saja kita punya linked list seperti ini. Oke. Ini 1, 2, 4, 3. Sekarang saya mau memasukkan angka 5 di sebelum angka 4. Kita cek di sini, sama seperti sebelumnya. Kita membuat node baru di sini, ada new node sama dengan create node. Seperti ini. Sebut saja kita buat angka 5. New node. Ya, seperti biasa di sini selalu harus head. Nah, perhatikan di sini kita akan mempunyai 2 temporary. Kenapa kita harus menggunakan 2 temporary? Karena temporary-nya akan kita taruh yang utama berada di posisi 4 supaya supaya angka 5 ini bisa masuk sebelum yang angka 4.
Tapi nantinya kita harus menamai angka 2 ini. Karena jika temporary sudah berada di 4, kita tidak bisa mundur ke angka 2. Nah, jadi kita perlu menggunakan dua temporary. Temporary-nya dua-duanya kita taruh di posisi head. Di sini ada temporary. Di sini ada temporary 2 ya. Nah, kita sekarang akan geser temporary dan temporary 2-nya. Perhatikan di sini bahwa seharusnya temporary itu harus selalu berada di belakang temporary 2. Tetapi di sini karena head-nya ada di posisi pertama dan mungkin saja kita hanya punya satu data yaitu head, maka temporary dan temporary 2 harus mulai dari head. Nah, di sini akan ada satu trik sehingga nanti temporary tidak akan bergerak di putaran pertama, hanya temporary 2, dan kemudian bergerak seiring sejalan, sehingga selalu temporary berada di belakang temporary 2. Triknya adalah dengan menggunakan baris ini. Ya, jadi perulangannya selama temporary 2 value-nya tidak sama dengan search. Ya, kita anggap aja sekarang search-nya adalah angka 4. Temporary 2 value-nya masih 1. Berarti perulangan akan jalan. Temporary, kita akan geser ke temporary 2. Temporary, geser ke temporary 2. Karena temporary 2 sekarang masih di head juga, berarti temporary sekarang akan diam. Nah, tetapi temporary 2-nya kita geser ke temporary 2 next. Jadi sekarang temporary 2-nya bergeser ke sini. Nah, di putaran berikutnya kita cek lagi temporary 2, apakah nilai search, nilai value-nya sudah sama dengan search, yaitu tadi adalah angka 4. Ternyata temporary 2 nilainya masih di 2, berarti masih belum sama dengan 4, maka perulangan masih jalan. Kita cek di sini, temporary sama dengan temporary 2. Nah, di sini berbeda dengan putaran pertama tadi. Temporary-nya sekarang akan bergeser ke berikutnya, karena temporary 2 sudah bergeser. Dan kemudian, sama seperti sebelumnya, temporary bergeser ke next dari temporary 2. Geser ke sini. Dicek lagi, apakah sekarang nilai temporary 2 sudah sama dengan yang kita cari? Ternyata sudah sama. Berarti di sini temporary dan temporary 2 sudah diam, perulangan sudah selesai. Dan sekarang kita tinggal memasukkan logika untuk memasukkan angka 5 ini di tengah-tengah antara temporary dan temporary 2. Logikanya adalah temporary next sama dengan new node. Berarti temporary sekarang posisinya di sini. Next-nya sama dengan new node. Jadi berganti sekarang, next-nya bukan lagi ke 4. Dan kemudian new node next-nya sama dengan temporary 2. New node next-nya sama dengan temporary 2. Sehingga sekarang posisinya 5 ini akan berada di tengah-tengah antara 2 dan 4. Oke, dan sama seperti tadi, karena ini merupakan fungsi, semua temporary akan hilang. Nah, sekarang kita sudah melihat semua kemungkinan yang bisa kita lakukan jika kita mau mengisi data di dalam linked list ini. Sekarang berikutnya kita akan lihat bagaimana jika kita mau menghapus satu data di dalam linked list. Nah, kita bisa menghapusnya hampir sama seperti ketika kita memasukkan data, bisa menghapus di bagian paling depan, yaitu head-nya, bisa menghapus di bagian belakang, yaitu tail-nya, atau menghapus di tengah-tengahnya, mid, yang mana nanti kita akan cari angkanya. Oke, sekarang kita coba gunakan linked list yang sama persis ini aja. Bagaimana kalau sekarang kita mau menghapus data yang paling depan? Logikanya simple.
yaitu kita akan taruh satu temporary di posisi head, karena nanti temporary ini yang akan kita hapus, dan head-nya harus berpindah ke head yang baru. Jadi kalau kita hapus satu ini, head harus berada di posisi 2. Karena sekarang 2 adalah yang paling awal dari semua linked list ini, ketika satu dihapus. Jadi temporary akan kita taruh di sini. Dan kemudian head-nya akan kita geser ke head yang baru, yaitu next-nya dari head yang ada. Jadi di sini sudah nggak ada, head-nya di sini. Dan baru sekarang kita bisa menghapus temporary-nya. Dalam bahasa C kita bisa menggunakan free ini, yang berarti memori yang ada di dalam memori yang digunakan oleh temporary ini akan kita bebaskan. Sehingga efeknya sama saja seperti kita menghapus variabel ini. Berarti sekarang kita punya linked list seperti ini ya. Oke, sekarang saya gambarkan. Dalam linked list sudah pasti ujungnya akan selalu menunjukkan. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan menghapus yang paling belakang atau delete tail? Nah, di sini kita akan menggunakan bantuan dua temporary juga, karena kita perlu menamai yang sebelum tail, sebelum yang paling belakang ini, agar yang sebelum ini nantinya menunjuk ke null. Karena secara definisi, ujung dari linked list harus selalu null, sehingga kita bisa tahu ujungnya itu di mana. Penanda satu-satunya adalah bahwa ujungnya linked list itu adalah jika next-nya adalah null. Jika kita kehilangan tanda itu, maka nanti di bagian-bagian lain akan mengalami error. Oke, jadi di sini kita lihat temporary 2, selama temporary 2 next-nya tidak sama dengan null, kita mau tempatkan temporary 2 di 3 ini, yang paling ujung, yang mana ini next-nya null. Nah, di sini kita logikanya mungkin bisa kita ganti dengan yang sebelumnya. Jadi sama posisinya, ada di head juga dua-duanya. Kemudian temporary, posisinya ke temporary 2. Baru kemudian temporary 2 adalah temporary 2 next. Jadi kita akan menggunakan logika yang sama dengan ketika kita menggeser insert before. Ya, jadi sehingga nanti temporary 2 dan temporary akan mulai di sini. Kemudian dengan logika yang sama seperti sebelumnya, mereka akan berpindah sehingga temporary 2 di posisi ini, temporary di posisi ini. Nah, sekarang kita bisa memutus hubungannya dulu. Hubungan dari temporary ini, next-nya harus jadi null, bukan lagi di sini. Sehingga kita bisa hapus, kita ganti, menunjuknya ke, saya buat aja di sini ada null. Jadi sekarang 4 menunjuk ke null, bukan lagi ke 3. Sehingga sekarang kita bisa lihat 3 ini posisinya bebas dari manapun, dengan dari badan utama linked list. Nah, sehingga kita bisa dengan aman melakukan free temporary 2. Itu bagian ini kita hapus. Saya hapus saja. Sehingga sekarang kita punya posisi linked list seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan delete mid dengan nilai yang dicari sebelumnya. Anggap aja sekarang kita akan mencari nilai dari angka 5. Nah, sama seperti sebelumnya juga, kita lakukan perulangan hingga temporary 2 sama dengan search, dan dengan logika yang sama juga,
Sehingga nanti posisinya temporary 2 akan berada di 5, dan temporary 1 akan berada di sebelumnya 5. Kebetulan di sini berada di posisi head. Nah, kemudian karena kita mau menghapus temporary 2 ini, maka kita sekarang harus memutuskan hubungan antara 2, 5 ini, langsung bypass ke angka 4. Nah, caranya sekarang berarti kita lihat 4 ini sendiri, walaupun tidak punya nama, kita bisa akses dengan menggunakan temporary 2 next. Jadi logikanya, temporary next-nya akan masuk ke temporary 2 next. Berarti temporary sekarang posisinya di 2, next-nya akan ditunjukkan ke angka 4. Jadi seperti ini. Perhatikan di sini angka 5 memang masih menunjuk ke angka 4. Tapi karena nantinya kita akan hapus juga variabel 5 ini, maka penunjukan ini tidak perlu kita putus, tidak apa-apa. Karena pada dasarnya, secara implementasi, yang menyimpan alamat memori dari 4 ini adalah angka 5 ini. Jadi ketika node yang berisi 5 ini kita hapus, koneksi ini juga akan ikut terhapus. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita bisa langsung free temporary 2. Ya, kita hapus semuanya temporary 2 dengan free tadi. Ya, ini termasuk juga dengan koneksinya. Sehingga di akhir nanti kita akan punya linked list seperti ini. Nah, baik. Itu kita sudah bahas semua hal fungsi yang penting untuk membentuk linked list. Perhatikan bahwa fungsi-fungsi yang sudah diberikan di contoh kode ini bukan merupakan fungsi yang lengkap. Jadi dalam beberapa kasus tertentu, misalnya ketika datanya hanya 1, datanya masih kosong, itu dia akan menyebabkan error. Nah, ada kode versi lengkap di dalam link yang diberikan di deskripsi di bawah. Silakan dipelajari untuk melihat bedanya, yang versi utamanya seperti apa, yang versi lengkapnya seperti apa. Karena versi lengkapnya akan cukup rumit, lumayan banyak kondisi yang perlu ditambahkan, sehingga membuat codingnya agak sedikit kotor dan sulit dibaca. Nah, diharapkan dengan tahu bagian yang paling bersih ini, kode yang bersih, walaupun masih bisa menimbulkan error, nantinya membaca kode yang lengkap bisa lebih mudah dan lebih mengerti bagaimana cara menambahkan kondisi-kondisi yang ada untuk menanggulangi error yang mungkin terjadi. Ya, terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan print linked list. Ini sebenarnya cukup simple algoritmanya. Kita coba buat, anggap saja sekarang kita punya linked list seperti ini. Isinya ada 1, 2, 3, 4, saling menunjuk. Ya. Nah, di sini seperti biasa, head-nya ada di paling depan, dan temporary kita taruh di bagian paling awal. Ya, seperti ini ada temporary ditaruh di bagian paling awal. Kemudian, perulangan selama temporary tidak sama dengan null, kita akan geser temporary-nya, tapi sebelum itu kita akan print value dari temporary ini apa. Jadi misalnya sekarang temporary isinya 1, print 1, kemudian temporary-nya bergeser ke sini, print lagi isinya 2, kita lakukan terus ini berulang, geser lagi temporary-nya, kemudian print lagi 3, nilai dari temporary sekarang bergeser lagi,
temporary masih belum 0, print lagi 4, temporary akan bergeser lagi. Nah, pada saat ini, dia akan bergeser next-nya dari 4, yang mana ini sudah pasti 0, sehingga sekarang temporary isinya 0, maka perulangan ini akan berhenti.